Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Bapak Ibu rahimakumullah. Kajian kita wonten ing enjang menika masalah kapan sebenarnya makmum mulai berdiri ya, untuk sholat berjamaah pada saat iqomah. Pada saat iqomah itu mulai kapan? Jadi ada beberapa pertanyaan ya, yang masuk ke meja redaksi. Wah, begitu. Ke meja redaksi. Ada dua penanya ya. Kalau kebetulan hampir sama sehingga saya gabung. Penanya pertama menanyakan ya, dengan menunjukkan videonya begitu kepada saya. Kemudian saya buat bahasa saya. Saya sering mendengar makmum mulai berdiri ketika muadzin mengumandangkan iqomah di kalimat qad qamatis shalah. Apakah ini benar? Ya, kalau benar apa dalilnya? Begitu. Yang kedua, apakah ada perintah iqomah untuk sholat sunnah, sholat nafilah, sholat witir, sholat id, sholat jenazah, gitu ya, atau yang lainnya yang kita kerjakan sendirian maupun jamaah? Ya, kalau ini pertanyaan dari mahasiswa ini. Yang kedua, kalau yang pertama tadi pertanyaan dari jamaah Karangkajen. Yang ketiga, ini pertanyaan dari jamaah Karangkunti. Ya, jadi nanti jawaban saya nunggu Jumat Kliwon nih di sana. Ini sudah saya bahas sekarang. Bila saya sedang sholat sunat, tiba-tiba dikumandangkan iqomah, bagaimana sikap saya? Terus sholat sunnah sampai selesai, baru kemudian mengikuti sholat jamaah, atau langsung batalkan sholat sunnahnya? Nah, ini real, ini pertanyaan-pertanyaan real ya, dalam kehidupan. Ya. Nah, ini jawaban pertanyaan pertama. Terkait masalah kapan makmum mulai berdiri menyusun shaf sholat jamaah, para ulama membagi menjadi dua keadaan. Keadaan pertama, ya, imam tetap belum masuk masjid. Imam tetap ini motor memiliki Pak Jahdan. Imam tetap Pak Jahdan di sini belum masuk masjid atau masih berada di luar masjid. Yang kedua, imam tetap sudah berada di dalam masjid atau di masjid tersebut tidak ada imam tetap. Imam sing acep ya kuwi terus itu tidak ada. Nah, sekarang keadaan yang pertama, imam tetap belum masuk masjid ya, atau masih berada di luar masjid. Ya. Penjelasannya, salah satu kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
sebagai imam tetap di Masjid Nabawi. Jadi selama masih ada Nabi, itu rawono sing wani ngimami. Oh kok hilang. Sedap. Oke. Jadi salah satu kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai imam tetap di Masjid Nabawi, ya, beliau itu selalu datang terlambat. Nah, sholat qobliyah beliau dikerjakan di rumah. Nah, dan baru masuk masjid ketika jamaah sudah banyak berkumpul. Seketika setelah beliau masuk masjid, Bilal itu sing tukang adzan niku jenenge Bilal. Ya, mulane wonten mriki niku nah ana wong tukang adzan niku jenenge Bilal. Gitu. Sapa Bilale? Itu padahal Bilal itu jeneng wong loh. Jadi profesi gitu. Jadi begitu Nabi masuk masjid itu Bilal langsung mengumandangkan iqomah dan sholat wajib dimulai. Sehingga sholat sunnahnya Nabi itu dikerjakan di rumah. Nah, saya nggak tahu ini sholat tahiyat Nabi itu sholat tahiyatul masjid enggak. Gitu. Yang jelas sholat tahiyatul masjid itu memang diperintahkan oleh Nabi. Ya, tapi untuk jadi imam ini langsung masuk, langsung mendirikan sholat. Sholat wajib, langsung qomat. Karena itu, mayoritas ulama mengatakan, apabila imam berada di luar masjid, maka jamaah tidak boleh berdiri membentuk shaf sampai mereka melihat imam datang. Nah ini Pak Gin ini, ya pertanyaannya Pak Gin. Ya, jadi kalau belum kelihatan itu, nggak boleh terus berdiri dulu, nunggu imamnya datang dan terlihat. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, "Idza uqimatis sholatu," apabila ya, sholat mau ditegakkan, fala taqumu, maka janganlah kamu berdiri hatta tarawni, sehingga kamu melihat aku. Nah, di sini ini penerapannya, Pak. Jadi penerapannya itu Nabi menyarankan di hadis ini ya, ojo ngadeg sik kowe nek aku urung ketok. Gitu ya. Ya. Nanti berbeda lagi nanti dengan penerapannya di sini. Kalau penerapannya di sini kan pakai jam. Sudah. Pokoknya janji wis tit gitu ya, komat. Imamnya teko urung teko komat. Nek ora teko ganti gitu. Gitu. Kalau di sini kan sudah kesepakatan begitu. Beda dengan dulu itu imamnya urung teko sik ngenteni. Di pondok-pondok pesantren itu nek kiai ini urung teko ora ono sing wani dadi imam. Kualat lho. Kalau di sini ora, pokoknya imamnya urung teko komati. Gitu. Teko ya syukur, ora teko ganti. Ini memang sudah kesepakatan sosial karena memang para jamaahnya itu keperluannya akeh. Gitu. Ora itu sing dadi imam tetap mau terus nusu-nusu aku urung teko kok dikomati. Salah ya telat. Ngono. Ya, kalau ini kan kesepakatannya begitu. Sudah ada kesepakatan yang tak tertulis. Yang tak tertulis tapi sudah dipahami oleh semuanya. Ya kan? Gitu. Jadi yang hadis ini berlaku bagi
yang punya imam tetap begitu. Ya. Lalu kasus kedua, nah, imam tetap sudah berada di dalam masjid. Nah, imamnya wis nang masjid, malah lebih dhisik. Gimana itu? Ya. Dalam kasus ini ulama berbeda pendapat. Kapan makmum dianjurkan untuk berdiri menyusun shaf? Hanafiyah mengatakan makmum mulai berdiri ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah. Kalimat qomat niku ora wonten hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah itu. Ya, hayya 'alas shalah itu artinya ayo do salat, ayo do salat. Ya, maka saat itulah makmum yang tadinya duduk-duduk itu mulai berdiri. Oh, hayya 'alal falah, betul. Hayya 'alal falah, Pak. Bukan hayya 'alas shalah. Saya bacanya yang salah. Hayya 'alal falah. Gitu. Hayya 'alal falah. Gitu. Ya. Lalu yang kedua, Malikiyah berpendapat. Malikiyah itu pengikut-pengikutnya Imam Malik. Tidak ada batas tertentu dalam masalah ini. Semuanya dikembalikan kepada keadaan jamaah. Arab sadurunge komat ngadeg ya entuk, nang tengah-tengah komat ya entuk, bar komat lagi ngadeg ya entuk. Penak ini Imam Malik penak. Itu. Nah, ini biasanya di sini begini ini. Di sini berlaku begini. Ora kompak, artinya ono sing wis ngadeg malah karo ngenteni karo ngadeg. Nah. Saya datang ke masjid ini kok waktu sholat tinggal itu komat tinggal 1 menit, saya nunggu karo ngadeg biasanya. Nanggung, nunggu baru nunggu ngadeg meneh nanggung. Ini Imam Malik ternyata mendukung itu. Kalau Imam Syafi'i, madhabnya Imam Syafi'i atau Syafi'iyah mengatakan makmum berdiri setelah muadzin selesai mengumandangkan qomat. Rampung qomat, baru makmumnya do ngadeg. Nah, Imam Hambali, atau mazhab Hanabilah, berpendapat makmum berdiri ketika muadzin mengucapkan qad qamatis shalah. Nah, ini yang biasa diajarkan oleh ustadz-ustadz di Indonesia pada umumnya ini. Ya, guru saya waktu di madrasah dulu, madrasah diniyah itu ngajarkan ini. Qad qamatis shalah ngadeg makmume ya. Yang ini ternyata sependapat dengan pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Dari sekian pendapat di atas, tidak dijumpai adanya dalil dari sunnah Nabi. Itu ijtihad. Ijtihad itu ya pemikiran. Ya, pemikiran dari para ulama itu namanya ijtihad. Hanya saja terdapat beberapa riwayat dari sebagian sahabat yang semuanya menunjukkan bahwa pendapat mazhab Hanabilah lebih kuat. Nah, lebih kuat yaitu pendapat berdiri itu saat qad qamatis shalah. Ya. Ini antara lain adalah Al-Baihaqi. Al-Baihaqi menyebutkan dalam sunannya, Sunan Al-Baihaqi, ya, ini dari salah satu dari penulis hadis. Ya. Dia mengatakan Rawayna an Anas bin Malik. Kami mendapat riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik itu saat masih kecil menjadi ajudan lah, YMT, yang membawakan tas, begitu. Yang membawakan tas Nabi kemana-mana pergi, diajak oleh Nabi. Ya, itu kalau di pondok pesantren itu biasanya santri yang sudah diajak oleh kiai kemana-mana, itu nanti jadi kiai biasanya. Ya, karena apa? Karena
Ya, santri yang seperti ini sebenarnya sedang dilatih oleh kiai itu untuk menjadi kiai. Begitu. Caranya melatih ya diajak, ya, ya YMT, kadang-kadang ya YMB, yang YBS. YBS itu yang membawakan berkat, YMB ya, yang membawakan berkat. Kalau kiai ini dapat berkat itu nanti yang membawakan ya santri itu, begitu. Ya, biasanya begitu. Anahu bahwa Nabi Sallallahu Anahu bahwa dia ya. Anahu bahwa dia punya pendapat idza qila qad qamatis shalah. Ya. Pada saat imam mengatakan qad qamatis shalah wasaba faqoma. Wasaba itu bangkit jenggirat. Langsung kalau sudah qad qamatis shalah do bangkit tangi jenggirat, ora klelar-kleler gitu, ora klelat-klelet. Ya, orang ngantuk koma dan berdiri tegak, koma itu dan berdiri. Jadi berdirinya itu para sahabat menurut riwayat Anas bin Malik saat ucapan qad qomatis shalah. Qad qomatis shalah itu artinya sudah ditegakkan sholat. Nah, itu namanya qad qomatis shalah, qad qomatis shalah. Ya. Lalu juga ada keterangan dari Atiyah, ya. Dari Atiyah. Beliau menceritakan, Atiyah itu seorang tabi'in. Tabi'in itu orang yang ketemu sahabat tapi tidak ketemu Nabi, itu namanya tabi'in. Nah, awake dhewe ora ketemu sahabat, ora ketemu tabi'in, awake dhewe tabi'in. Kita ini sudah generasi keberapa? Sudah 1442. Dibagi 50, misalnya satu generasi 50 tahun. Ya. Sudah generasi ke 30 lah paling tidak. Generasi ke 30. Ya, kita ini. Ya. Nah, kata Atiyah, kami duduk di dekat Ibnu Umar. Nah, Ibnu Umar itu sahabat. Nah, sahabat ketemu Nabi. Namanya Abdullah bin Umar. Gitu. Ya, tapi karena yang namanya Abdullah itu banyak, sehingga yang dipanggil nama bapaknya. Ibnu Umar, anake Umar. Itu ada Ibnu Abbas, gitu. Ada Ibnu Amr, karena namanya Abdullah banyak. Kami duduk di dekat Ibnu Umar, menunggu sholat. Ketika muadzin mulai mengumandangkan iqamah, kami pun berdiri. Lalu Ibnu Umar mengatakan, duduklah sampai muadzin mengucapkan qad qamatis shalah. Silahkan berdiri. Ya, jadi ora usah kusu ngadeg, kose nanti qad qamatis shalah ngadeg begitu. Ini Atiyah. Ya, riwayat Atiyah. Ada dalam kitab Abdul Razak dalam kitab Al-Musannaf. Ya, nomor 1940. Ya. Lalu yang ketiga, keterangan dari Abu Ubaid bahwa beliau mendengar Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu seorang khalifah yang sangat terkenal, gitu, sangat terkenal keadilannya. Umar bin Abdul Aziz, sehingga orang menyebut khalifah Khulafaur Rasyidin yang kelima, gitu disebut Khulafaur Rasyidin yang kelima. Banyak cerita-cerita yang mengiringi kisahnya Umar bin Abdul Aziz ini menjadi khalifah tahun 90-an, tahun 90 Hijriah, ya. 90 sampai itu 92 Hijriah itu. Ya. Pernah suatu hari istrinya memberi hadiah kepada Umar bin Abdul Aziz.
Saat itu pas hari ulang tahunnya Umar bin Abdul Aziz, istrinya memberi kejutan, diberi hadiah. Lalu Umar tanya, loh, kamu kok bisa memberi hadiah dari saya? Dari mana ini? Kamu bisa mengumpulkan uang untuk memberi hadiah saya? Jawabannya, dari menabung, wahai suamiku. Setiap kamu memberi belanja pada saya tabung. Begitu. Nah, ini saya kasih hadiah. Kalau begitu, saya memberi uang kamu itu terlalu banyak. Besok saya kurangi. Oh. Itu hebatnya Umar bin Abdul Aziz, ya kan? Ya, kan dia sebagai khalifah itu sebagai khalifah itu kan mendapat jatah makan, ya, jatah ini untuk dari kas Baitul Mal. Nah, itu ternyata kelebihan. Dia mengambil uang kas itu hanya sekedar untuk biaya hidup, bukan untuk nabung. Iya, wah, saya bayangkan istrinya itu mungkin langsung merah wajahnya ya. Ya. Ini ceritanya Umar bin Abdul Aziz, luar biasa. Kalau tarweh itu berapa? Kalau tarweh itu, kalau kita ini kan umumnya yang untuk el-elan kan 11 dan 23. Ternyata oleh Umar bin Abdul Aziz dikalikan 2, 23 itu. 23 kali 2 itu menjadi 36 plus 11. Itu. 36 itu tarweh, 11 witir gitu. Ya kan? 36 plus 11 Umar bin Abdul Aziz. Ya, jamaahnya bubar kita. Ya. Nah, itu Abu Ubaid itu menceritakan ucapan Umar bin Abdul Aziz. Hina yaqulul muadzin, pada saat muadzin berkata, qad qamatis shalah, berdirilah kamu, qad qamatis shalah. Karena sholat telah ditegakkan. Jadi itu nunggu saat khotib muadzin mengucapkan kata-kata qad qamatis shalah. Ya. Jadi kesimpulannya, menurut saya juga lah ini, saya dasarnya ya guru saya juga dulu ngajar saya ya, oleh ngatek ini saya di saat muadzin ya, kalau ini Pak Bidan itu, Pak Wahbidan mengucapkan qad qamatis shalah, kita berdiri. Kalau misalnya mau merasa wah boyo gue sik rada loro iki piye iki, oh ngenteni komat itu ngenteni rampung komate, itu pendapat Imam Syafi'i. Ya. Yang penting itu sebenarnya jangan sampai pada saat imam takbiratul ihram kita masih duduk, itu yang penting. Yang penting itu, jadi kita ini memang berusaha mengejar bisa takbir bersama imam. Maksudnya bersama itu begitu imamnya takbir langsung kita juga takbiratul ihram. Nah, itu yang pahala terbesar kalau orang sholat berjamaah itu di situ. Nah, soft pertama takbir awal. Ya. Tapi ada teman saya akan kasih PowerPoint teman saya di Kebumen. Ini PowerPoint ini diwaca ya, tak durunge tak ulang ke Senin. Gitu saya ngomong sama teman saya. Diwaca ya, dikoreksi. Jadi yang saya sampaikan ini sudah dikoreksi oleh beberapa teman saya. Ya, jadi sebelum saya tayangkan ini sudah dikoreksi teman saya. Dia nambahkan. Sing nang mburi imam kuwi kudu sing iso ganti imam. Wah, begitu. Ya toh? Sing nang mburi imam kuwi kudu sing iso ganti imam. Ngono imame batal langsung iso maju dadi imam. Maka hati-hati ini yang mburi imam. Ya. Oh, bagus itu. Kalau di Aceh 2, Pak, saya lihat. Jadi di Aceh itu di Masjid Raya Aceh
Itu yang pakai baju seperti imam, kan bajunya khusus. Ya, itu ada 3, ada 4. 1 imam, yang 1 muadzin, yang 2 pengganti imam, siap pengganti imam. Cadangan. Jadi mungkin kalau imamnya mundur, ganti sijine, mundur meneh, ganti sijine. Gitu. Mungkin itu maksudnya. Iya, termasuk sing apalane yo akeh gitu. Maka saya agak minggring-minggring kalau sholat di belakang Pak Dadan sebenarnya. Agak wong apalanku ini sithik. Nek Pak Dadan baca Qul a'udzu birabbil falaq aku iso benerke nek salah. Karena maca surat itu Pak Dadan kleru ya wis ben. Iya betul Pak. Ya, itu mungkin itu karena kan yang dibaca suratnya panjang-panjang. Ya toh? Gitu. Ya. Makanya sebagai imam itu mestinya juga noleh-noleh muriku sapa. Muriku apane sithik, aku tak meto sing sithik wae. Gitu. Kuali. Mestinya makmumnya yang menyesuaikan, malah imamnya yang menyesuaikan. Ya. Apa? Begitulah kira-kira ini. Sekarang pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, apakah ada perintah iqomah untuk sholat sunat, nafilah, witir, atau yang lainnya yang baik kita kerjakan sendirian maupun berjamaah? Ya. Ternyata jawabannya ini. Ya, tidak disyariatkan iqomah kecuali hanya untuk sholat 5 waktu. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, tidak disyariatkan azan dan juga iqomah untuk selain sholat 5 waktu, baik sholat nazar itu intinya kan sholat sunnah tadinya. Aku anakku lulus, aku harapan sholat duha. Misalnya, ini udah diwajib sholat duhanya. Termasuk sholat jenazah, ini enggak ada azan dan qomah. Ya. Saya pernah mau nyolati jenazah di Playen. Di Playen itu ada namanya Kampung Galih. Nah, Pak Dukuhnya itu meninggal. Saya saat itu masih jadi TKS Butsi tahun 81. Nah, selesai kan sebagai TKS Butsi kan datang awal gitu. Awal ngenteni jenazah dimandikan. Setelah dimandikan selesai, terus arep do nyolati. Ternyata nganggo azan. Ono azan. Apa kayak azan apa kayak ajeng salat jenazah, Pak. Bar kuwi qomat. Oh, bar kuwi terus salat jenazah. Hanyar iki gitu. Ya saya baru kali itu ngalami ono salat jenazah nganggo azan. Kalau di sini belum pernah terjadi. Ya nggak usah lah, nggak usah pakai azan salat jenazah. Ya, sholat sunnah, baik yang disunahkan untuk berjamaah seperti 2 sholat hari raya. Ya, sholat id kan di sini nggak ada azan. Ya, adanya hanya komando. As-sholatul jami'ah kan begitu. As-sholatul jami'ah. Pak kudu lah, boten kudu ngoten niku. Artinya bisa nggo terus derek itu pun jam 6:30 niki monggo kami siap-siap ndak sholat jamaah. Monggo. Ini padha niku. Bahasa Arabe as-sholatul jami'ah itu bahasa Arabe. Ya. As-sholatul jamaah itu maksudnya sholat jamaah. Ya. Termasuk juga sholat gerhana. Nah, itu enggak ada azan dan qomah. Sholat istisqa enggak akan ada azan dan iqomah. Ya. Sholat duha enggak ada. Inilah pendapat jumhur ulama dari kalangan salaf maupun kholaf. Salaf itu ulama-ulama terdahulu. Kholaf itu ulama-ulama kekinian. Ini namanya kholaf. Itu biasanya batasnya tahun 400 Hijriah. Ya, jadi
Ulama yang lahir sebelum 400 Hijriah orang menyebut ulama salaf. Nah, setelah tahun 400 Hijriah itu disebut ulama kholaf. Ya, jadi seperti Ibnu Taimiyah, itu Ibnu Rus, nah itu termasuk ulama kholaf. Ya, itu karena ada ini gerakan semangat untuk kembali ke masa ulama salaf dulu. Nah, terus menyebut dirinya salafi. Begitu, Pak. Ya, karena sudah banyak pendapat begitu, terus wes lagi podo biyen wae, gitu kan ada toh. Ya. Nah, itu gerakan itu namanya gerakan salaf. Orangnya namanya salafi. Ya. Sekarang pertanyaan ketiga. Nah, bila saya sedang sholat sunat, tiba-tiba dikumandangkan iqomah. Bagaimana sikap saya? Menaruh ini. Terus sholat sunnah sampai selesai, baru kemudian mengikuti sholat jamaah, atau langsung membatalkan sholat sunnahnya. Nah, ini banyak kejadian. Ya, jawabannya gini. Sebelum menjawab itu diterangkan dulu. Jumhur ulama yang bermadzhab Syafi'iyah, ini pada umumnya Syafi'iyah kita ya, berkata, waktu azan diserahkan kepada pandangan muadzin. Ia tidak perlu bertanya kepada imam. Ini azan ini sing kuasa sapa? Muadzine. Muadzin azan. Gitu. Adapun waktu iqamah diserahkan kepada imam. Sehingga muadzin tidak boleh mengumandangkan iqamat melainkan dengan isyarat dari imam. Jadi yang berhak menentukan qomat ngono ki imame. Tene azan ora usah ngenteni imame. Nek ngenteni imame kok mesti itu telat gitu. Wong imame telat. Iya kan? Biasanya kan sing azan kan marbot wis nang masjid. Jadi begitu waktunya masuk azan. Begitu. Saya oleh ngenteni, oleh qomat ngenteni imame. Ini zaman biyen urung ono jam. Begitu, ya kan? Nah, nek saiki isyaratnya imam itu sudah diserahkan ke jam. Itu isyaratnya. Isyaratnya imam, imam sudah memberi isyarat ngenteni apa delok jam. Jadi jamnya mulai titit ya wis qomat. Anak imamnya lagi sholat sunat, ya ditunggu gitu. Nah, menangi jadi imam ngono kuwi. Iya kan? Menangi jadi imam ngono kuwi. Tapi nek jamaahnya lagi sholat zuhur, qomat ya qomat begitu. Ora usah ngenteni jamaahnya. Ya. Nanti ngenteni jamaah do telat. Itu ini sholat rampung. Ono teko meneh sholat sunah meneh ngenteni meneh. Parkir rampung ngono meneh. Oh, wah, malah repot. Nah, imam punya otoritas. Wayai komati. Itu imam punya otoritas. Gitu ya. Dalam kitab Muskilul Asar karya At-Tohawi disebutkan iqamat diserahkan kepada imam bukan kepada muazzin. Ya. Atas dasar ini, ketika imam memerintahkan untuk iqamah, hendaknya segera dikumandangkan. Baik saat itu ada jamaah yang sedang sholat sunnah maupun tidak. Surah sah kata imam, pokoknya imam perintah diqamati, gitu, qamati. Surah sah nganu muadzin niku ora usah disuruh. Ana tasih wonten sing salat sunah ya, Pak. Ora usah. Ora nontek kok. Ya, begitu ya. Pokoknya jadi imam itu perintah diqamati. Qamati. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya ini, jamaah yang sedang sholat sunnah, maka jika ia melanjutkan sholatnya akan menyebabkan tertinggal takbiratul ihram, maka hendaknya ia membatalkan sholatnya. Jika sholat sunnahnya hampir selesai,
kira-kira ini kurang dari 1 rakaat, hendaknya dia mempercepat dan tidak membatalkan sholatnya. Kata kuncinya, antar-antar pokoknya itu adalah dia bisa mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Nah, kata kuncinya di situ. Jadi misalnya pun oleh sholat sunnah ini dari tahiyat, ya, tinggal tahiyat, terus qomat, kan qomatnya udah rampung, wis sholatnya wis rampung, wis salam. Nah, kalau ini jangan dibatalkan begitu, ya toh. Nah, dicepet ke. Nah, ya, maka saya kalau masuk masjid masih kurang 2 menit, saya sholat sunnah. Nah, dengan pertimbangan sak rakaat sak menit. No. Iya, nyandak ternyata. Nyandak. Nah, ya. Jadi sing diwaca sing wajib-wajib. Al-Fatihah, bar Al-Fatihah langsung ruku. Ruku cukup maca subhanallah, pisan tok. Bar kuwi langsung itidal. Rabbana walakal hamdu, langsung sujud, maca subhanallah, titik. Ya, cepat itu. 2 menit selesai sholat sunnah itu. Ya, tekap gitu. Jadi kalau ngomong, kok sholat cepet banget, tekap mesti. Ngomong komat. Ya, begitu ya. Ini saya kira sudah jelas nih. Jangan sampai kita sedang sholat sunnah begitu komat langsung batal jangan. Nanti kira-kira rampung komat ini wis rampung belum sholat. Sebab ada larangan kita ini membatalkan amal baik gitu. Nah, ini kan masih bisa terganggu amal baik kita sampai selesai. Nah, begitu. Oh iya, tapi kan alat ukurnya lebih baik itu takbirnya imam. Ya toh, alat ukurnya takbirnya imam. Ya. Jadi kita lebih mengejar takbirnya imam daripada menyelesaikan sholat sunnahnya. Ya. Tapi ingat tadi ya, dan sampai salah paham, kapan kita diperintahkan untuk membatalkan sholatnya, terus berdiri untuk sholat wajib, yaitu saat kita tidak bisa mengejar takbirnya imam. Nah, begitu. Tapi kalau bisa mengejar, ya gitu. Jangan sampai nanti imamnya sudah selesai maca Al-Fatihah, ini saya ngelampung ke sholat sunnahnya. Jangan. Nah, begitu ya. Saya kira ini Pak, jawaban pertanyaan semuanya. Oh, masih ada catatan. Catatan masih 5 menit. Tambahan saya ini, jarak antara azan dan iqomah dianjurkan diberi tenggang waktu untuk memberi kesempatan mengerjakan sholat sunnah dan menunggu kehadiran para jamaah lainnya. Dan di sini sudah disepakati berapa menit, Pak? 15 menit ya, kelihatannya 15 menit ya. Ya. Mungkin Pak Najib tahu nih berapa menit Pak juga antara adzan dan qomat nih. Subuh 15 menit. Mungkin hari waktu lain 10 menit mungkin. Ya, itu kesepakatan itu. Jadi sudah menjadi kesepakatan sosial. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal, "Ij'al, jadikanlah baina azanika, antara azanmu wa iqamatika dan qomatmu, ya, nafasan." Ya, beberapa waktu. Ya prohul aklu, sehingga sing lagi mangan, lagi majang, rampung minto ami. Ya, sehingga yang baru makan bisa menyelesaikan makannya. Ya. Fi mahlin, dengan santai. Jadi mangane iki ora kesusu. Sing lagi mangan wis men rampung sik. Gitu, ya.
Wa yaqdul mutawaddi'u hajatahu, dan orang yang sedang berwudu ya bisa menyelesaikan wudunya dengan baik, ya, dengan santai. Begitu. Ya. Nah, azan rampung langsung komat, niku engko sing wudu ki pas ono hajat. Hajat itu maksudnya di sini ya, pipis dan lain-lain. Oh, berarti bisa biayaan, ya kan? Biayaan. Jadi waktunya berapa menit lah, itu tadi sudah, kalau subuh 15 menit, kalau di sini. Ya, mungkin di waktu yang lain saya nggak begitu memperhatikan, mungkin 10 menit. Ya. Kalau di pondok pesantren itu sak rampungnya ngaji. Jadi begini, kalau di pondok pesantren itu, waktu isya itu azan. Rampung azan, oleh ngaji terus kese. Itu oleh komat kok jam 8 bengi iso itu. Itu Nurul Ummah itu pada saat ada pesantren baru di kota gede, banyak masyarakat segitu terkejut. Jam 10 lagi komat gitu. Nah, azannya bareng, tapi komatnya kok jam 10 gitu. Karena apa? Nunggu rampungnya kiai mulang ngaji. Bukan nunggu nonton TV, rampungnya TV. Begitu ya, bagus ini. Nah, kalau di Pondok Kuki, pondoknya Bashir, Pak Bashir itu, Azhar Bashir ya, Pak Azhar Bashir. Abu Bakar Bashir, Masya Allah. Abu Bakar Bashir itu saya pernah ke sana, ya, itu azan duhur on time. Nah, tapi komatnya jam 1, jam 13 lagi komat. Ngenteni apa? Ngenteni sekolahnya rampung. Jadi madrasah itu rampungnya jam 1 kurang seperempat. Jam 1 kurang seperempat, teng rampung. Nah, terus 15 menit berikutnya baru komat. Gitu, sehingga anak-anak berjamaah. Ya, itu. Ya. Sekarang di desa-desa itu umumnya, kalau dulu ya, di kampung saya sholat asar. Sholat asar ini mesti 4:30, wes bangkrong begitu. Nah kira jam 3 gitu asar. Kalau buat saya dulu pokoknya sholat asar ini 4:30 sore. Soalnya ngapa? Soalnya do nang sawah lagi do nyambut gawe. Anek pas azan kok terus sing lagi nyambut gawe lang sawah mulih, oh juragane nesu. Untuk bayare podo gitu. Wis timbangane diprotes salate mundur. Biasanya begitu ya, imam itu nungguin. Ya. Jadi begitu Pak. Gitu. Pak katanya sholat yang tepat itu di awal waktu, ya betul, tapi tidak semuanya. Nabi itu kalau sholat isya senang mengakhirkan waktunya. Ya. Jadi pada suatu hari ya, nganti Umar itu nusul Nabi. Orang betul-betul. Tapi nusul Nabi ini kok ibu-ibu pondok sare. Budak-budak pondok sare. Ya. Terus mangkat itu sholat, nah, Nabi telah selesai ngomong sakjane iki wektu sing tak senengi nek jamaah isya iki kaya iki. Kaya iki maksudipun sudah akhir. Bar sholat rampung terus do turu begitu. Sing disenengi itu. Ya, sing jamaah itu. Jadi sholat rampung terus do turu. Jadi Nabi itu paling suka sholat tidur itu cepat-cepat, berangkat tidur cepat-cepat, bangun tidur isek awal waktu, masih bisa sholat tahajud dan lain-lain. Kalau kita kan senengnya kan oleh turu akhir waktu, oleh tangi engko ya akhir meneh. Ya begitulah ya. Nah, ini yang saya sampaikan ini, mungkin ada kata penutup dari saya, ini selalu saya buat ini.
Mungkin ada yang berbeda, itulah ya. Berbeda pendapat itu merupakan sunnatullah ya, apalagi fikih, dan ambillah rahmat dari perbedaan pendapat itu. Sehingga dalam beribadah itu hakikatnya harus diimani, diilmui, gitu, diamalkan, dan ikhlas semata-mata taat, taslim, dan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Allah alam bishawab maksudnya Allah yang lebih tahu terhadap yang paling benar. Begitu ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita akhiri bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah minggu depan saya akan membahas masalah salat syuruk. Salat syuruk atau salat isyraq. Bagaimana sebenarnya? Ya, saya sedang mengumpulkan bahan-bahannya. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin.